Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas untuk materi tentang barisan geometri. Ya, kelanjutan dari barisan dan deret aritmatika. Untuk yang barisan geometri itu mempunyai ciri bahwa rasio, rasio atau dinotasikan dengan R, nilainya selalu sama, selalu tetap. Apakah rasio itu? Rasio itu disebut juga dengan perbandingan antara dua suku yang berurutan. Ya, jadi rasio itu adalah perbandingan antara dua suku berurutan. Nah, kalau kita mau menyusun barisan geometri, di sini ada suku-suku, ya ada U1, suku pertama, U2, suku ketiga, U3, dan seterusnya sampai UN. Nah, untuk suku pertama itu dinotasikan dengan A. Maka, karena tadi mempunyai ciri rasio tetap, untuk menentukan suku berikutnya, itu selalu dikalikan dengan R, dikalikan dengan rasio. Sehingga suku kedua itu nilainya sama saja dengan punyanya U1 dikalikan R. Sehingga kita peroleh A kali R sama dengan A kali R, ya, AR. Suku ketiga itu diperoleh dari suku kedua dikalikan rasio lagi, dikalikan R lagi. Sehingga kita dapatkan suku ketiga itu sama dengan AR dikalikan R. Hasilnya adalah AR pangkat 2. Untuk suku keempat bagaimana? Suku keempat ya berarti suku ketiga dikalikan R lagi. AR pangkat 2 dikalikan R, hasilnya nanti adalah AR pangkat 3. Dan seterusnya, kalau kita lihat pangkat dengan nomor barisan, ini kalau nomor 3 pangkatnya 2, nomor 2 pangkatnya 1. Sehingga kita akan bisa menyimpulkan bahwa nomor barisan dengan pangkat itu kan selisih 1, ya. Di bawahnya 1. Sehingga kalau nomor sukunya ke N, UN, maka nanti pangkatnya itu adalah sebesar N dikurangi 1. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus umum bahwa untuk suku ke N itu rumusnya adalah A R pangkat N dikurangi 1. Nah, yang berikutnya bagaimana untuk menentukan R jika suku-sukunya sudah ada. Karena tadi untuk mendapatkan suku berikutnya selalu dikalikan R, berarti untuk mendapatkan R ya kita balik. Kita bagi, ya. Kita bisa menggunakan suku 2 dibagi suku 1. Atau suku 3 dibagi suku 2. Dan seterusnya. Atau dinotasikan dengan UN dibagi UN min 1. Jadi dibagi dengan satu suku sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, jadi ini ya rumus-rumusnya. Suku ke N sama dengan AR pangkat N min 1. Jika yang diketahui itu adalah suku-sukunya, maka untuk menentukan R, kita bisa menggunakan suku 2 dibagi suku 1, suku 3 dibagi suku 2, dan seterusnya, ya, atau UN dibagi UN min 1. Kita mulai untuk yang contoh pertama. Itu ada barisan geometri, diminta menentukan 3 suku berikutnya. Berarti langkah pertama kita harus menentukan R-nya. Karena untuk menyusun barisan geometri, menentukan suku berikutnya itu selalu dikalikan dengan R. Nah, kita cari R-nya dulu. Karena yang diketahui barisannya, kita bisa menggunakan suku 2 dibagi suku 1. 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Berarti untuk menentukan suku berikutnya itu selalu dikalikan dengan 2. Sehingga pertama 3 dikalikan 2 hasilnya 6,
dikali 2 hasilnya 12. Yang berikutnya berarti 12 dikalikan 2 hasilnya adalah 24. Ini suku nomor 4. Yang suku nomor 5 berarti 24 ini dikalikan 2 lagi hasilnya adalah 48 kurang 1 berarti 48 dikalikan 2 lagi hasilnya nanti adalah 96 ya. Jadi 3 suku setelah 3, 6, 12 yang membentuk barisan geometri yaitu 24, 48, dan 96. Kita lanjutkan untuk yang contoh berikutnya. Contoh nomor 2, di situ diketahui barisan geometrinya, kita diminta menentukan nilai A, R, UN, dan U7. A itu adalah suku pertama, paling awal. R itu adalah rasio. Kita lihat untuk nilai A-nya. Kita tuliskan, di sini paling awal, paling depan adalah setengah. Berarti setengah itu sebagai A. A-nya setengah. Kita cari rasio ya, karena yang diketahui dalam bentuk barisan berarti kita bisa menggunakan suku nomor 2 dibagi suku nomor 1. Suku nomor 2 nilainya setengah 1, suku nomor 1 nilainya setengah. Bahwa pada pembagian pecahan bisa berubah jadi kali, syaratnya pembagi dibalik. Berarti ini sama saja dengan 1 dikalikan 2/1. Sehingga hasilnya adalah 2 ya. Jadi nilai A-nya setengah, rasionya adalah 2. Selanjutnya kita menentukan rumusnya suku ke UN. Bahwa untuk geometri dirumuskan UN-nya sama dengan AR pangkat N-1. A-nya kita ganti setengah, R-nya diganti 2. Ya, sebenarnya boleh hanya sampai sini, tapi ini kan bisa kita sederhanakan. Setengah itu kan senilai dengan 2 pangkat min 1. Sehingga ini sama dengan perkalian dengan basis atau bilangan pokok sama, maka nanti kita bisa meringkasnya dengan menjumlahkan pangkatnya. Sehingga ini kalau dijadikan 1 menjadi min 1 ditambah N min 1. Min 1 dengan min 1 itu hasilnya min 2, sehingga ini senilai dengan 2 pangkat N dikurangi 2. Nah, itu adalah rumus suku ke N-nya. Kita lanjut menentukan yang soal berikutnya yaitu U7. Karena tadi kita sudah punya rumus untuk UN pada barisan ini ya, khusus pada barisan ini, yaitu 2 pangkat N min 2, ya berarti ini tinggal substitusi. 2, N-nya ini kita ganti 7. 7 dikurangi 2. Atau sama dengan 7 dikurangi 2 itu adalah 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Boleh pakai itu. Boleh juga langsung dari rumus awal. Ya. Bahwa tadi rumus awalnya itu kan A R pangkat N min 1. A R pangkat 7 dikurangi 1. Kemudian kita substitusi. A-nya diganti setengah, R-nya diganti 2. 7 dikurangi 1 itu sama dengan 6. Atau sama dengan setengah kali 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Setengahnya 64 yaitu 32. Jadi sama ya hasilnya. Ini yang langsung pakai rumus UN, ini yang pakai rumus awal. Ya, ini yang pakai rumus ini tadi. Kita lanjut untuk yang contoh berikutnya. Ini contoh nomor 3. Diketahui adalah nilai A sama U6. Berapakah nilai R-nya? Ya, yang ditanyakan hanya rasionya berapa. Karena A sudah ada,
U6 diketahui, berarti kita bisa menentukan R lewat suku ke N ya. Bahwa UN atau U6 sama dengan AR pangkat N-1 karena N-nya 6 jadinya 6 dikurangi 1 atau sama dengan AR pangkat 5 ya. Saya hapus dulu. Bahwa U6 itu nilainya 81. Ini kita bisa menuliskan menjadi AR pangkat 5 dari 6 dikurangi 1 ketemunya 5. Kita substitusi nilai A-nya adalah sepertiga. R pangkat 5 sama dengan, ini 3 ke sana ya, 3 kali. Nah, 3 ini nih ya, jadi di sini 81 itu kan senilai dengan 3 pangkat 4. Sehingga ini 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 1 ditambah 4 atau sama dengan 5. Kita punya persamaan R pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5. Lalu kita ambil bilangan pokoknya saja, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai R-nya itu adalah 3. Kita lanjutkan untuk yang contoh berikutnya. Untuk contoh nomor 4, itu yang diketahui adalah suku nomor 3 dan suku nomor 9. Berapakah nilai A dan R-nya? Jika diketahui seperti ini, maka kita bisa memanfaatkan pembagian ya. Kita bisa menggunakan suku yang besar dibagi suku yang kecil. Suku yang besar U9, karena tadi rumus UN-nya adalah AR pangkat N-1, berarti U9 itu kan senilai dengan AR pangkat 9 dikurangi 1, yaitu 8. Yang U3-nya menjadi AR pangkat 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Bahwa tadi U9 diketahui bernilai 768, suku nomor 3 diketahui bernilai 12. Ya, ini A dibagi A kan 1. R pangkat 8 dibagi R pangkat 2. Pembagian dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dikurang. 8 dikurangi 2. Kita hitung untuk 768 dibagi 12. Hasilnya adalah 76 itu dibagi 12 hasilnya 5, 66, 72 sisanya 4, 48 bagi 12 4. 768 dibagi 12 itu hasilnya adalah 64. Sehingga kita mendapatkan nilai R pangkat 6 sama dengan 64, bahwa 64 itu bisa kita rubah jadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2, bahwa 64 itu senilai dengan 2 pangkat 6 ya. Sehingga kita dapatkan R pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6. Kalau kita lihat basisnya, bilangan pokoknya, kita bisa menyimpulkan bahwa R-nya itu sama dengan 2. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 5, itu ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Jika bola memantul setengah kali tinggi semula, berapakah tinggi pantulan yang kelima? Dari sini ini nanti karena setengah kali berarti kan pantulan kedua itu 4 dikalikan setengah. Pantulan ketiga dikalikan setengah lagi. Akhirnya ini kan membentuk barisan geometri. Berarti kita bisa menghitungnya menggunakan rumus barisan geometri, yang mana 4 itu sebagai suku pertama ya, karena dijatuhkan dari ketinggian. Nah, berarti kan awalnya ya, U1 atau A itu nilainya adalah 4. Nah, setengah kali
berarti itu sebagai R-nya. R-nya adalah setengah. Sehingga kalau yang ditanyakan tinggi pantulan kelima, U5-nya. U5 dirumuskan R pangkat 5 dikurangi 1. Kita substitusikan nilainya yang sudah ada. A-nya kita ganti 4, R-nya diganti dengan setengah. 4 kali setengah pangkat 4. 1 pangkat 4 itu 1, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Ini kalau kita sederhanakan dibagi 4 hasilnya 4, sehingga hasil akhir sama dengan 1/4. Itu artinya bola akan memantul kembali pada pantulan kelima itu sebesar 1/4 meter ya. Jadi itu tinggi pantulannya. Demikianlah pembahasan untuk barisan geometri. Terima kasih.